para azatis yang saya muliakan, guru-guru kami, teman-teman para dai kadi, alhamdulillah walaupun saya dalam kondisi yang suara saya kurang ini ya, agak seret ya. Saya sangat bergembira sekali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melihat semangat teman-teman IKA di berdakwah. Ya. Semoga ini menjadi bahagian yang kontribusi kita dalam rangka mengayomi dan membimbing, memberi irsyad kepada masyarakat kita. Ya, semoga ke depan semakin maju dan semakin sadar tentang kehidupan beragama dalam kehidupan dunianya. Ya. Tentu kita sadar bahwa zakat adalah bahagian syariah, ya, bahagian daripada kewajiban agama. Ya. Tentunya kita masih butuh ya peran-peran dai untuk membantu Basnas ya, dalam rangka membangkitkan semangat berzakat dalam masyarakat. Ya. Karena saya melihat bahwa betapa urgen dan strategisnya ini peranan zakat dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umat kita. Bahkan zakat adalah merupakan bagian penting dalam menangani kerawanan sosial. Dan alhamdulillah setelah kita mencoba mengefektifkan penggunaan zakat itu sebagai pendamping dana-dana pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, itu sangat efektif ya. Sehingga kita di Basnas mencoba menggunakan zakat ini dalam bentuk pemberdayaan. Dan alhamdulillah kita di Maros dan Basnas kita baru saja tadi siang saya lagi bentuk satu lembaga namanya MCB. Ya, Mu'allaf Center Basnas ya. Itu berkat zakat yang kita himpun. Kita juga sudah punya BMD, Basnas Microfinance Desa. Kita juga sudah punya ZCD, Zakat Community Development. Ya, kita sudah juga membentuk LBB, Lembaga Beasiswa Basnas. Ya, ada LAB, Lembaga Aktif Basnas. Ya, ada berapa lembaga sudah kita eksiskan menjadi menjadi bahagian yang merupakan bahagian pendistribusian dan pemberdayaan zakat di Maros ini. Dan alhamdulillah mungkin Basnas Maros yang merupakan Basnas Selatan ini yang paling duluan dan paling banyak lembaganya dalam memanfaatkan dan mengefektifkan penggunaan zakat. Hanya saja ya masih keterbatasan kita karena keterbatasan pengumpulan. Ya, kita harapkan ke depan ini dengan kesadaran masyarakat karena masih mayoritas zakat yang kita dapatkan itu dari ASN. Masih kurang di luar ASN, maka kita mau menggencarkan dan mengharapkan teman-teman dai ini membagikan kesadaran tentang bagaimana kewajiban berzakat dalam masyarakat, terutama ada potensi zakat yang belum terlalu tergarap, yaitu zakat pertanian.
Dan kalau kita lihat itu potensi zakat pertanian kita itu lebih besar daripada zakat daripada ASN, ya. Ya. Karena zakat pertanian itu taruhlah kita ambil yang paling rendah itu 5%. Ya, bukan 10%. Bagaimana lagi andaikan 10%. Ini belum tersentuh dengan maksimal para petani untuk berzakat. Nah, kalau para teman-teman dai ini membantu Basnas untuk mencoba untuk menyentuh para petani, masyarakat perorangan untuk berzakat dan menyalurkan zakatnya kepada lembaga-lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah seperti Basnas dan las-las yang sudah ada, ya. Saya kira insya Allah penggunaan dan pemanfaatan zakat itu akan bisa signifikan pemanfaatannya dan bisa mengaruhi indeks pemanfaatan zakat di masyarakat. Saya kira ini kami sampaikan agar teman-teman para dai juga membantu kami untuk mensosialisasikan zakat. Ya. Mungkin ke depan IKADI dan MUI itu bisa membuat lagi seminar atau hal-hal yang terkait dengan bagaimana zakat ke depan. Ya, bisa kita bersinergi untuk melakukan pembicaraan ataukah seminar tentang bagaimana zakat yang di Maros ini untuk kita gulirkan ke masyarakat agar tentang zakat ini sudah booming dan merasakan masyarakat itu merasa bahwa sama dengan pentingnya dengan menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Ya, taruhlah seperti kita lihat itu antrian tentang kewajiban haji, angka antriannya itu sampai 30 tahun. Ya, 3 tahun. Tapi kita belum pernah loket-loket penyetoran zakat itu belum pernah kita menemukan ada antrian seperti itu. Tentu ini adalah tugas dan kewajiban kita semua untuk memberi pemahaman ya masyarakat tentang kewajiban berzakat itu. Saya kira ini dulu sebagai pengantar diskusi. Ya, saya juga butuh masukan. Mungkin ada masukan dari rekan-rekan dai tentang bagaimana agar Basnas juga semakin dipercaya. Mungkin ada masukan-masukannya. Ya, walaupun kami sudah merasa bahwa kami sudah sosialisasi yang luar biasa lewat sosmed, tapi mungkin masih ada celah-celah yang perlu kita beri masukan kepada Basnas untuk ya sekadar informasi bahwa alhamdulillah Basnas sudah mendapatkan WTP, ya, wajar tanpa pengecualian dalam audit akuntan publik. Baru saja kemarin beberapa minggu yang lalu kita dapatkan hasil WTP-nya. Ya, semoga ini adalah merupakan bagian daripada upaya untuk meraih trust, kepercayaan masyarakat. Karena bagaimanapun kalau lembaga zakat itu tidak terpercaya, biar berbusa-busa mulut kita untuk mempromosikan, tentu sangat susah mendapatkan pengumpulan yang maksimal, ya. Saya kira ini kita juga harapkan andaikanlah ada DPR, saya sudah berkali-kali juga silaturahim bahwa Basnas Maros itu ya belum mendapatkan perhatian maksimal sesuai dengan undang-undang, ya. Ya, seperti daerah-daerah lain, ya, mungkin keterbatasan anggaran pemerintah kita sehingga belum mendapatkan APBD yang maksimal, ya, sesuai. Ya, kita baru ke tahunnya lalu kita mendapatkan 75 juta dari APBD, ya, sementara di Basnas lain ya seperti Makassar itu mendapatkan hibah 2M, ya. Bahkan saya dengar untuk tahun ini 2,5 M sebagai dana operasional dalam dalam mensosialisasikan zakat di masyarakat. Ya. Ala kulli hal, namun demikian kami sudah bersyukur sudah mendapatkan bantuan 75 juta. Tahun ini saya belum tahu berapa besarannya. Nah, karena Basnas itu adalah sama dengan posisinya dengan KPU, komisioner, ya, mestinya mendapatkan perhatian. Tapi kami tetap bersyukur sudah mendapatkan 75 juta tahun yang lalu. Ya, saya kira ini sementara. Terima kasih atas perhatian para asatidz, para ustaz, guru-guru kami di sini. Ya,
Kita juga bersyukur kepada Ketua IKADI Maros, sering dapat jadwal ya. Dan saya mensupport itu kalau bisa ya, kita memang membesarkan IKADI ini dengan memberi impak agar lembaga yang menghimpun dai ini bisa semakin maksimal dan profesional ke depan. Dan saya sarankan mungkin seringkali kita melakukan seperti ini, sharing, bukan hanya masalah zakat, mungkin perlu kita sharing keilmuan tentang bagaimana mengelola dakwah ke depan, ya agar semakin profesional, ya semakin beri wawasan dai, agar dai kita itu betul-betul berkualitas, ya terjun dengan persiapan yang matang, ya karena sesungguhnya dakwah itu kan tidak sekedar kita hanya datang untuk memberikan ceramah demikian ya. Yang kita juga khawatirkan kalau dai hanya memberi persoalan bukan menyelesaikan persoalan. Tampil di mimbar justru bertentangan dengan ini dan atau membuat sesuatu yang tidak enak di masyarakat. Walaupun bukan maksudnya kita membesarkan tradisi dan sebagainya, tapi jangan sampai kita bukan menjadi solusi dari masyarakat, tapi menjadi masalah di masyarakat ya. Saya kira ini Ustaz, guru kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Pembina IKADI Kabupaten Maros, Haji Andi Said Patombomi, Ketua Basnas Kabupaten Maros. Alhamdulillah saya pribadi di dalam menerima bantuan dari Basnas dalam gerakan-gerakan dakwah ini luar biasa. Di antaranya kemarin Basnas Maros berhasil menjadikan IKADI Maros juga sebagai objek untuk mendapatkan bantuan terhadap akibat banyaknya ustaz IKADI yang off di dalam berdakwah karena pandemi, sehingga mendapat santunan dari Basnas sekitar 40 orang IKADI dai IKADI Maros mendapat santunan dari Basnas Kabupaten Maros. Alhamdulillah, terima kasih, yang nilainya sekitar Rp300.000 dalam bentuk sembako dan sebagainya. Alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan Basnas itu bisa juga dalam kepada masyarakat tentang penting dan wajibnya berzakat dan menyetor zakatnya ke Basnas Maros itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan juga Basnas pernah juga membantu IKADI Maros dalam perjalanannya menuju nasional IKADI di Padang, Sumatera Barat dengan uang tiket. Alhamdulillah menjadi solusi juga bagi permasalahan IKADI kalau kekurangan dana. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali Ustaz. Jadi rencana ke depan ini mudah-mudahan kita bisa dalam bentuk virtual ini berlanjut, tetapi dalam bentuk tatap muka juga direncanakan untuk segera mengadakan refreshing dai. Ya, karena melihat potensi dai di IKADI ini saya lihat di grup itu sudah berjumlah 110 orang. Ini perlu kita berdaya dai muda dan sebagainya, sehingga kita perlu membangun silaturahmi dan membangun profesionalisme bersama, sehingga kolaborasi kita di dalam berdakwah menjadi diperhitungkan di Maros ini, khususnya dai-dai IKADI. Apalagi sudah beberapa masjid yang memberikan kepercayaan penuh kepada IKADI untuk menyusun jadwal Jumat dalam 1 tahun. Di samping itu, nama-nama kita di IKADI supaya listnya itu bisa segera selesai, kita akan promosikan lagi kepada Dewan Masjid untuk bisa mengajak atau mengundang dai-dai IKADI mengisi berbagai macam majelis taklim dan sebagainya, taksiyah, nasihat perkawinan dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Baik,
Saya ini ada juga Ustaz Salimuddin, tapi belum pernah ada suaranya. Ustaz Salimuddin dari Departemen Agama Kabupaten Maros, dan pengawas. Ustaz Alimuddin bukan pengawas ini, Ustaz. Ustaz Alimuddin penyuluh. Oh, penyuluh. Itu bagus ini. Penyuluh agama. Gimana suaranya saya ini? Hanya melapor ikut, tapi ya. Baiklah. Karena waktu kita ini Ustaz Muhammad Nur ini. Ustaz Muhammad Nur calon doktor. Ya, ini beliau selaku host ini. Ada di Maros ini. Putra asli Pulau Balancakdi. Alhamdulillah S1, S2-nya sudah selesai dan sebentar lagi akan selesai S3-nya. Dan beliau inilah yang memberikan fasilitas Zoom untuk kita pakai di dalam meeting Zoom ini. Baik, saya persilakan dulu sebelum saya memberikan Ustaz Hasri memberikan kesimpulan terhadap rapat kurota kita malam ini. Silakan Ustaz Dr. Muhammad Nur. Baik. Silakan. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ketua Basnas Maros, yang saya hormati Ketua IKD Kabupaten Maros, serta para asatiz yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf karena dari awal memang saya aktifkan Zoom ini, cuma saya tidak berada di sini karena sedang mendampingi istri yang ada tugas kampus. Karena kebetulan alhamdulillah saya dengan istri juga yang menempuh pendidikan S3 di UI. Dan insya Allah ya kami usahakan akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun 2021 ya kami selesai program investigation. Mohon doanya para kiai ya mudah-mudahan. Amin. Saya bergabung dimasukkan oleh Pak Kiai Sido di grup IKD Maros tahun lalu. Ya, tahun lalu. Terima kasih banyak karena diajak untuk bergabung dan ada juga ya melalui rekomendasi beliau ada beberapa masjid di Kabupaten Maros saya isi. Yang terakhir dua Jumat yang lalu di Masjid Atin ya di perumahan di Maros itu. Mengenai perkembangan dakwah, ya memang kita perlu cermati khususnya strategi dakwah dimanapun kita berada, baik itu di Maros, di Makassar, di Jayapura, memang harus menjadi perhatian bagi kita karena kita dalam menyampaikan dakwah tidak hanya semata-mata menyampaikan saja, ya akan tetapi ya, objek dakwah ini kita harapkan apa yang kita sampaikan bisa masuk ke dalam hati mereka. Itu menjadi harapan kita karena apa gunanya kita sampaikan tapi mereka tidak masuk ke dalam hati mereka. Oleh karena itu Guru almarhum Guru Abdul Wahab Zakaria sering mengingatkan ketika berada di Tonronge bahwa kalau mau sukses dalam berdakwah maka berdakwahlah dengan hati. Ini pesannya beliau. Jadi kita ini berdakwah dengan hati. Sebab kalau kita sampaikan dari hati maka insya Allah akan sampai di hati para mustami', para umat kita sehingga betul-betul bisa memberikan dampak positif baik dalam hal melaksanakan ajaran agama itu sendiri. Oleh karena itu ya dibutuhkanlah kita ini sebagai dai kesiapan
Ya, kesiapan. Ya, yang utama adalah kesiapan hati kita, dan tidak kalah pentingnya adalah kesiapan ilmu. Ya, baik ilmu terkait substansi materi yang kita ingin sampaikan, ya, maupun ilmu-ilmu yang lain, ya, terkait dengan metodologi dakwah. Ya, karena ya banyak kejadian ya seorang mubalik menyampaikan dakwanya tapi ya tidak mengenal. Ya, seakan-akan misalnya harusnya dia makanannya, misalnya makanannya hanya sebiji beras tapi kita kasih makanan yang besar. Ya, sekalipun itu bagus tapi mereka tidak terima karena mungkin salah satu di antaranya ketinggian bahasa yang kita sampaikan. Ya, istilah-istilah modern. Padahal yang kita hadapi adalah masyarakat ya tingkat bawah itu. Ya, oleh karena itu perlu ada kesiapan. Nah, kemudian saya pernah mengikuti seminar di Makassar ini. Kalau di Makassar ini sudah mulai diterapkan ada satu aplikasi di Android, dan ini bisa nanti dikomunikasikan di lembaga dakwah di Makassar. Ya, itu bisa di-download. Ya, nama aplikasinya yaitu Balik. Ya, BALILLIGH, Balik. Nah, aplikasi ini terafiliasi mubaliknya, kemudian pengurus masjidnya, bahkan komunitas dakwanya. Ya, bahkan ada juga dengan jamaah. Jadi terafiliasi. Ya, mulai dari mubaliknya, masjidnya, ya, pengurus masjidnya, kemudian jamaahnya. Ya, bahkan ketika kita registrasi di aplikasi Balik ini, ya seperti yang kita list kemarin, nama-nama dai beserta keahliannya, di situ memang dicantumkan apa-apa saja keahlian. Misalnya keahlian di bidang fikih, di bidang akidah, tauhid, tasawuf, di bidang tafsir. Di situ semua dicantumkan sehingga para panitia pengurus masjid melihat kemampuan daripada para dai itu. Jadi itu sudah dibungkus dalam satu aplikasi. Jadi bisa Pak Ketua IKADI bisa nanti bisa buka aplikasi Balik di Android. Nah, itu nanti bisa saya cari materinya, kan ada kemarin di-share juga PowerPoint materinya. Nanti saya cari di file, kemudian saya kirim ke Pak Kiai, kemudian dipelajari. Kalau perlu berkoordinasi dengan pengurus atau yang membuat aplikasi ini, karena saya tidak tahu namanya, saya kurang tahu, tapi kayaknya di file PowerPoint yang telah disampaikan di situ ada nama beliau. Ya, mungkin ada juga nomor HP-nya. Itu bisa nanti ke depannya ya, ke depannya ya, bahkan sampai pada kalau misalnya dai tidak tahu di mana letak masjidnya, semua itu ada aplikasi dalam situ. Ya. Saya kira ini sedikit tambahan dari saya. Mudah-mudahan ke depannya IKADI khususnya Kabupaten Maros ya insya Allah bisa lebih baik lagi dalam melayani jamaah, melayani umat, sehingga insya Allah apa yang kita harapkan umat kita semakin lebih baik dalam kehidupan mereka, baik untuk dunianya maupun lebih-lebih akhiratnya. Saya kira demikian Pak Kiai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Ustaz Muhammad Nur atas gambaran-gambaran tentang strategi dakwah ke depan dan juga tambahan pengetahuan tentang salah satu aplikasi yang bisa kita jadikan rujukan di dalam mendapatkan bahan-bahan materi dakwah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Atau ada yang mau waktu kita sisa 10 menit.
sebelum saya kasih ke Ustaz Sri Hasan untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan daripada pertemuan kita malam ini. Ya, baiklah kalau begitu saya kembali. Ya, mungkin bisa Rama-Tama dulu, Pak Kiai. Ya. Ya, karena maksudnya nggak usah terlalu apa ini resmi kita, karena ini juga teman-teman banyak yang baru gabung. Ini Ya. seperti saya tertarik ini dengan Pak Dokter ini, Muhammad Nur, ini jadi host kita malam ini. Ya. Ini dapat kuota Zoom ini bagaimana ini? Apakah memang bayar berapa ini sampai bisa dapat gratis. seperti itu? Jadi saya ini saya cari di YouTube bagaimana cara pakai Zoom gratis tapi unlimited. Ya, di Nah, situ itu mungkin bisa dibagi supaya iya. bisa dibagi Ini, tuh ilmunya. Dan ini legal, bukan ilegal. Dan yang berikan izin ini, yang berikan izin adalah pihak Zoom sendiri, karena di situ keterangannya yang terdampak COVID. Ya, kita kan terdampak COVID. Jadi ini memang ada. Kita semua terdampak ini. Dan ini masih basic, Ustaz. Ini basic. Ini basic. Ya, masih basic ini, dan diminta tetap untuk kalau mau beralih ke pro. Ya, tapi ya selama ada fasilitas begini, alhamdulillah saya kan setiap malam Senin saya ada kajian virtual, pengajian virtual bersama jamaah Jayapura. Ya, ini yang saya pakai sampai berapa jam. Kemudian saya juga mengajar di Pondok DDI Entro secara virtual, pengajian 2 kali seminggu. Alhamdulillah ini kita pakai. Memang itu untuk pendidikan. Ya, ini kan juga bagian dari pendidikan ini. Jadi bukan dipakai salah-salah, bukan untuk bisnis. Kalau untuk bisnis ya pakai juga bisnis. Ya pakai pro. Ya. Jadi kita tidak menyalahi aturan, karena ini memang pihak-pihak Zoom yang berikan kebijakan bagi yang berdampak COVID, ya maka dikasih fasilitas gratis tapi unlimited. Jadi biar sampai 24 jam Ustaz, tidak mati-mati ini. Selama host yang mengaktifkan Zoom-nya tetap bisa berjalan. Ya, nanti insya Allah kita boleh berbagi ya. Nanti saya kirim YouTube-nya, nanti bisa dipelajari. Ya, karena ini untung-untungan juga, karena di situ kan pakai email, bukan email kita itu. Pakai email, ada namanya email 10 menit. Email itu hanya berlaku 10 menit, tapi ada email tertentu. Nanti di YouTube itu bisa Ustaz pelajari. Jadi ada email, jadi masuk di web 10 menit, jadi email 10 menit. Kemudian ada email kode tertentu. Kalau dapat itu bisa diregistrasi di aplikasi Zoom. Nanti saya cari dulu, saya cari ulang dulu file YouTube-nya, kemudian saya share ke grup, bisa Ustaz pelajari. Ini berguna sekali. Yang penting bukan untuk komersial, untuk bisnis, tapi semata-mata untuk pendidikan. Ya, saya kira begitu. Insya Allah nanti saya cari ulang dulu baru saya share. Iya, ini enaknya begini. Berbagi kita dapat informasi ini. Majanan lah baik. Atau saya coba saya bikinkan, ya toh. Saya bikinkan ya atas nama IKADI, khusus IKADI. Nanti saya coba lagi, karena ini untung-untungnya Ustaz. Saya sudah 2 saya bikin, saya dengan istri. Istri ada Zoom gratisnya unlimited. Ya, saya juga punya tersendiri akun. Masya Allah. Jadi sudah 2 akun gratis. Tapi kita pakai untuk pendidikan. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya IKADI Kabupaten Maros. Insya Allah. Ya, bisa amin, juga. amin. Ya, supaya IKADI bisa pakai. Kan, Insya Allah. Jadi setiap waktu, kalau ada teman-teman diundang tapi secara virtual, bilang tak usah repot-repot. Ini saya punya akun unlimited. Ya. Masya Allah. Ya. Insya Allah. Nanti kalau ada waktu, karena saya masih ada kesibukan, insya Allah nanti saya berbagi. Mabrur. Ya, insya Allah. Saya kan ya mudah-mudahan setelah selesai kembali lagi ke Jayapura. Tapi tetap berkoordinasi dengan kita IKADI.
kita beri kontribusi juga khusus IKADI, karena beliau Amin, amin. IKADI sebagai lembaga yang ya bisa mengantarkan saya untuk bisa ke masjid-masjid di Kabupaten Maros. Ya, silakan Ustaz. Silakan Ustaz Ansari. Iya, luar biasa. Iya. Nah, mungkin ada beberapa Saran ya. Iya, saran-saran. Silakan. Ini kan sebenarnya ada anggota kita punya potensi KFA IT yang luar biasa. Kalau di selatan, beliau itu menjadi kepala perwakilan Google, bahkan Indonesia Timur. Saudaranya Ustaz Haris Hasan, Asri Hasan, yaitu Amal Hasan. Kita perlu juga hadirkan beliau sewaktu-waktu untuk beri pelajaran tentang IT, tentang teknologi virtual, ya, karena dai sekarang ini tidak boleh gaptek. Ya, sudah saatnya kita ini menggunakan teknologi IT itu untuk berdakwah. Nah, beliau punya kemampuan kapasitas tentang ilmu itu ada. Kita perlu ajak beliau untuk bergabung dan memberi pelajaran kita tentang hal-hal seperti itu. Beliau karena saya membuat sama beliau itu namanya Google Drive. Saya bayar per tahun sama beliau. Itu sebenarnya kita mau peruntukkan untuk dai untuk banyak dikenal. Ataukah mungkin juga pernah dulu ya, artinya kan Basnas itu kalau saya tidak salah bahwa ini dianggap mati suri ya. Beberapa tahun sebelum kepengurusan ini diseriusi ya. Karena baru terurus dengan baik di 2 periode kayaknya sebelum Ustadz Andis dan Ustadz Andis ini. Nah, ini yang perlu sosialisasi betul ke masyarakat kita. Tapi saya melihat juga Ustadz bahwa ini ada umpamanya mitra kita yang lain seperti yatim mandiri. Nah, itu yang saya lihat cara dakwah, cara kerja mereka luar biasa cukup bagus. Jadi dia memang aktif, rutin dia mendatangi para muzakinya, ya. Jadi dia pelihara itu para muzakinya untuk senantiasa bersilaturahmi. Jadi sehingga mereka betul-betul yang pernah berzakat itu berzakat kembali, ataupun kalau bukan bentuk zakat, bentuk infak atau apa, mereka berinfak kembali. Nah, itu yang saya lihat mereka cukup efektif karena memang merekrut bahkan para remaja ataupun pemuda-pemuda Islam ya, entahlah bagaimana modelnya, sifatnya ya, kontrak atau seperti apa, yang jelas mereka betul-betul memelihara itu para muhsinin mereka, sehingga betul-betul mereka senantiasa diingat. Nah, ini menurut saya bisa juga mungkin ke depan seperti itu, kita punya banyak pemuda-pemuda yang kita bisa ini, mungkin bisa dengan mereka yang anak-anak remaja masjid rohis yang baru tamat atau apa, yang mereka belum punya banyak kegiatan, itu bisa direkrut untuk menjadi corong gitu ya. Jadi apalagi kalau memang kita punya laporan keuangan, karena yatim mandiri saya lihat sudah punya buku yang berisi bukan hanya mestinya kan itu saya lihat sebagai laporan keuangan, tetapi dalamnya juga ada artikel-artikel lain yang sifatnya nasihat-nasihat keagamaan. Nah, itu yang saya lihat mereka bagikan ke para muhsinin dan muzaki mereka. Sehingga itu yang saya lihat sedikit menggugah mereka untuk senantiasa tetap setia di situ. Nah, itu juga mungkin tidak ada salahnya mungkin kita juga berbuat hal yang sama ataupun mungkin mirip dengan itu. Itu masukan buat Basnas ini. Ya, karena luar biasa selamat ini WTP, berarti memang akuntabel dan terpercaya ini ya, pembukuan dan penyaluran dana-dana yang masuk ke Basnas kita. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Sebenarnya yatim mandiri itu mitra kami, jadi kami tidak garap kalau dia sudah garap, karena dia sudah koordinasi dengan kami, dan kami titip juga dana untuk membantu mereka.
Jadi ada mitra, jadi kita saling ini, yang penting dia koordinasi. Seperti Kurit Langit, alhamdulillah sudah bergabung dengan kami. IMB sudah punya UPZ. Jadi kita harapkan masjid-masjid besar itu mengajukan nama untuk kami bentuk UPZ sehingga dia legal dalam memungut, karena undang-undang sekarang itu tidak boleh ada pungutan selain lembaga yang sudah dilegalkan. Jadi kami mengajak masjid-masjid besar itu membuat UPZ agar leluasa memungut zakat, infak, sedekah, yang penting laporannya ke Basnas. Ya, seperti itu. Jadi yatim mandiri itu sudah bergabung dengan kami, Lasismo, Kurit Langit, UPZ HMB, Al-Hikmah itu sudah legal semua itu, ya sudah legal ya. Jadi tidak masalah Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih sarannya. Kami juga punya cara seperti itu, hanya kalau digarap yatim mandiri, kami tidak terlalu garap lagi karena sama ya, dia sudah juga melakukan sesuatu yang sama. Karena kita hanya ingin harapkan itu semua pemungut zakat ada laporannya agar tidak terjadi terjadi duplikasi atau double, ada sementara ada yang lain tidak dapat. Jadi kalau dia berkoordinasi dan dia jalan, silakan, tidak ada masalah. Ya, terima kasih sarannya. Insya Allah kami tetap akan lakukan perbaikan. Ya, karena dalam terus terang itu dalam masa-masa lalu itu tidak dipercaya karena tidak ada laporan, tidak ada ini. Alhamdulillah sekarang ini kita melakukan trust agar masyarakat yakin bahwa zakatnya sampai kepada yang berhak. Kalau di Basnas itu ada tiga pengawasan, ada namanya audit internal, ada audit akuntan publik, ada juga audit syariah. Audit syariah itu yang dilakukan oleh Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang akan mengawasi syariah. Karena walaupun bukti-bukti pengeluarannya ada, tetapi sasarannya tidak sesuai dengan amanah syariah, itu dianggap pelanggaran dan cukup berat juga hukumannya, kurungan 5 tahun dan denda 500 juta. Ya, jadi berat juga sebenarnya pengelola zakat. Itulah bedanya Indonesia dengan Malaysia. Kalau di Malaysia yang dihukum itu orang kaya yang tidak berzakat ke lembaga resmi. Dianggap tidak berzakat dan dituntut mengeluarkan zakat kembali. Kalau di Indonesia pengelola zakatnya yang dapat ancaman, bukan orang kayanya. Antara langit dengan dasar sumur perbedaannya. Ya, itu lagi sumur bor. Ya. Kalau aku lihat, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sedikit lagi Ustaz. Itu sedikit lagi, itu kan tadi kita bilang bahwa sudah dibentuk juga UPZ di masjid-masjid. Ya. Cuma menurut saya yang mengajukan, ya saran saya kan ya termasuk masjid saya sudah terbentuk itu. Cuma menurut saya mungkin mereka juga perlu pembinaan secara berkala, artinya jangan sampai bahwa mereka hanya itu tadi diharapkan bukan hanya mereka bekerja setiap sekali setahun, biasanya kan hanya di Ramadan saja. Nah, padahal mestinya bisa, cuma mereka butuh pembimbingan bagaimana teknis pengumpulan zakat yang sifatnya berkala atau terus-menerus seperti itu, Ustaz. Ya. Terima kasih. Jadi insya Allah waktu dekat ini kita kumpul sama UPZ yang sudah kita SK-kan, itu diberi pelatihan tentang pengelolaan zakat. Ya. Kemarin kita sudah mau lakukan, tetapi karena ini dan kita ajak dia virtual, masih banyak yang gaptek, jadi kita tunggu ini, kita akan lakukan secara bertahap kelompok kecil untuk memberikan pelatihan tentang pengelolaan zakat. Ya, seperti itu, termasuk bagaimana pembukuannya, pelaporannya. Ya. Terima kasih Ustaz, insya Allah seperti itu. Iya, sama-sama. Oke. Terima kasih semua para Ustaz, Ketua Basnas, Ustaz Muhammad, Ustaz Sirah Hasan, Ustaz Sawarudin, Ustaz Sawir, dan Ustaz Abdul Khalik yang dari Jayapura. Terima kasih telah bergabung dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam ini bisa kita menjadi langkah awal untuk pencerahan lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Dan mari kita akhiri karena jam sudah menunjukkan jam 10:30. Dan kesimpulannya Ustaz ada? Ya, besok kita subuh Jumat ini boleh terlambat. Sedikit saja mungkin kita simpulkan tadi. Ya,
Jadi kesimpulannya ya, silakan Ustaz Asri. Ya, baik. Baik, saya sedikit mencatat ini beberapa kesimpulan masukan-masukan dari awal pembicaraan ya. Jadi kesimpulan pertemuan kita pada malam ini bahwa insya Allah kita menginginkan IKAD ini ke depan bisa menjadi lembaga yang lebih bagus, lebih baik, ya, lebih bisa diterima oleh masyarakat. Tentunya IKAD sendiri harus berbenah dengan sebaik-baiknya. Ya, masukan-masukan yang masuk kepada kita tadi, bagaimana ada upgrading dai, ya, bagaimana kemampuan daripada dai itu senantiasa ditingkatkan. Dan tentunya ini penting sekali membuat profil, ya, profil IKAD juga, ya, karena dengan profil itulah kita nanti tawarkan ke masjid-masjid. Seperti yang Ustadz Haji Sido itu yang mendata para dai dengan latar belakangnya, sanad belajarnya dan seterusnya, itu kan nanti masuk ke profil dai kita, profil IKAD kita. Dan apalagi kalau insya Allah ini saya mau cek ini aplikasi yang disarankan tadi oleh Ustadz Muhammad Nur, aplikasi Balik, ya, mungkin bisa siapa tahu ya memungkinkan memang untuk kita gunakan, ya, untuk memudahkan kita dalam mengelola IKAD ini. Masukan-masukan yang masuk antara lain juga bagaimana IKAD mempunyai karakteristik, ya, di dalam dakwahnya, bukan hanya sekedar di mimbar-mimbar, tetapi juga ada yang bisa dirasakan masyarakat, ya, yang dilakukan oleh para dai IKAD. Dan dari materi tadi juga kita sudah dengar bersama Ustaz Andis bagaimana kita saling bersinergi. IKAD sudah Basnas sudah membantu IKAD, dan juga tentunya IKAD juga harus membantu, ya, setidaknya sosialisasi terhadap program-program dari Basnas itu sendiri, sehingga betul-betul rakyat masyarakat terberdayakan dengan kehadiran Basnas ini. Dan usulan-usulan yang masuk lagi, bagaimana kita nanti menghadirkan ahli-ahli IT yang bisa meningkatkan kemampuan. Jadi supaya dai IKAD juga ini melek IT, ya, kita hadirkan juga nanti ahli-ahli IT untuk memberikan bimbingan kepada kita, ya, bagaimana melakukan Zoom, bagaimana melakukan aplikasi-aplikasi yang memang kayaknya menjadi tuntutan, ya, zaman saat ini. Ya, sebagaimana juga dikatakan tadi, dakwah-dakwah kita juga harus sudah disiapkan untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau tadi majelis-majelis taklim agak berat secara offline atau secara pertemuan langsung, bagaimana kita juga rancang bagaimana pertemuan-pertemuan itu bisa dilakukan secara online. Itulah yang terakhir, refreshing dai, ini usulan kita, mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana dengan baik. Ini tentunya setelah kita menyusun kembali, memperbaiki kembali organisasi IKAD kita. Ya. Saya rasa itu hasil dari pertemuan kita malam ini. Jazakumullah khairan katsiran tentunya pada semua yang sudah bergabung, ya, berpartisipasi dalam pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan ini berkelanjutan, ya, dengan jumlah yang lebih banyak. Saya rasa itu Pak Kiai. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon diri. Oke. Terima kasih. Jadi mari kita tutup pertemuan virtual IKAD kita malam ini yang perdana. Mudah-mudahan insya Allah bisa berkelanjutan, apalagi ada Ustaz Muhammad Nur yang bisa senantiasa memberikan waktu untuk kita gunakan Zoom-nya ini yang mumpung gratis. Insya Allah. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdihi.
Asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum astaghfiruka wa atubu warahmatullahi ilaik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insyaallah. Insyaallah. Allah.